baik-baik aja kan? Puji Tuhan. Kak, kerasa ya sekarang udah bulan Oktober aja. Iya loh, gak kerasa banget. Padahal waktu itu waktu pertama kali kita mulai Immaculate Kids Online ini dimulai pada bulan Juni. Iya, sekarang udah Oktober. Kakak tahu nggak di bulan itu ada sesuatu yang spesial loh. Apa? Bulan apa ya? Tunggu, aku inget-inget dulu ya. Oh, aku tahu. Bulan Oktober adalah bulan Rosario ya? Betul sekali. Maka dari itu, kita mau mengajak adik-adik setiap harinya untuk selalu berdoa Rosario. Jangan lupa ajak juga papa, mama, kakak, ataupun adik-adik untuk berdoa Rosario bersama. Adik-adik, ada yang tahu nggak tema hari ini tuh apa? Temanya, aku kasih tahu aja nih langsung. Iya, kasih tahu aja Kak. Ya udah langsung aja nih kasih tahu ya. Temanya adalah perumpamaan tentang Tuhan yang memiliki kebun anggur. Wah, kebetulan hari ini aku ada lagu yang cocok banget sama tema kita. Apa? Judulnya Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Oke, langsung aja berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Pinter-pinter semua. Yes, bener banget. Dan Kak Ruth mau kasih tahu nih ke Kak Faye, ke teman-teman semua, kalau hati kita harus dipenuhi dengan puji-pujian. Kenapa? Supaya Tuhan Yesus bisa tersenyum lebar melihat adik-adik menari, bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan melalui satu lagu lagi yuk. Boleh banget tuh. Lagu apa Kak? Judulnya Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Jesus Look Inside My Heart. Teman-teman, mau kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas pagi hari yang indah. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami. Kami rindu jadi anak-anak-Mu yang manis. Doa ini kami akan sampaikan dengan perantaraan Yesus bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. The Parable of the Tenants. Listen to another parable. There was a landlord who planted a vineyard. He put a wall around it, dug a wine press in it, and built a watchtower. Then he rented the vineyard to some farmers and moved to another place. When the harvest time approached, he sent his servants to the tenants to collect his fruit. The tenants seized his servants. They beat one, killed another, and stoned a third. Then he sent other servants to them, more than the first time, and the tenants treated them the same way. Last of all, he sent his son to them. They will respect my son, he said. But when the tenants saw the son, they said to each other, "This is the heir. Come, let's kill him and take his inheritance." So they took him and threw him out of the vineyard and killed him. Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants? He will bring those wretches to a wretched end. They replied, and he will rent the vineyard to other tenants, who will give him his share
of the crop at harvest time. Jesus said to them, "Have you never read in the scriptures? The stone the builders rejected has become the cornerstone. The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes. Therefore, I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who produce its fruit." When the chief priests and the Pharisees heard Jesus' parables, they knew he was talking about them. They looked for a way to arrest him, but they were afraid of the crowd, because the people held that he was a prophet. Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Oce. Apa kabar semua? Sehat-sehat selalu ya. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan bacaan Injil hari ini. Sudah mengerti belum? Yuk sekarang kita sama-sama belajar. Dalam kisah atau dalam Injil tadi dikisahkan Yesus memberikan perumpamaan tentang tuan tanah pemilik kebun anggur. Pemilik kebun anggur ini sangat kaya sekali, punya tanah yang sangat luas, maka tanahnya disewakan kepada penggarap-penggarap anggur. Dengan harapan ketika panen, maka para penggarap-penggarap kebun anggur ini akan membagi hasilnya kepada tuan tanah. Nah, ketika panen, tuan tanah mengirimkan hamba-hambanya untuk mendapatkan hasil panen. Tapi apa yang terjadi? Ketika hamba-hamba ini sampai di ladang, para penggarap-penggarap kebun anggur memukuli para hamba-hamba yang dikirim oleh tuan pemilik kebun anggur ini. Ada yang dilempari batu, bahkan ada yang dibunuh. Jahat sekali ya para penggarap-penggarap kebun anggur ini. Boleh nggak kita jahat seperti itu? Tidak boleh ya. Nah, lalu karena hamba-hamba yang dikirim di awal dibunuh, ada yang dipukuli, ada yang dilempari batu, maka tuan tanah pemilik kebun anggur mengirimkan lagi hamba-hamba yang lebih banyak lagi dengan harapan para penggarap kebun anggur akan memberikan sebagian dari hasilnya. Tetapi apa yang terjadi? Lagi-lagi terjadi para hamba ini dipukuli, dilempari batu, bahkan juga ada yang dibunuh. Jadi penggarap-penggarap anggur ini memang sangat jahat sekali ya. Lalu tuan tanah pemilik anggur berpikir, kalau saya kirimkan anak saya, mungkin para penggarap kebun anggur akan lebih hormat dan mereka mau memberikan hasilnya. Lalu dikirimlah anaknya untuk datang kepada para penggarap kebun anggur ini. Apa yang terjadi? Kejadiannya sama seperti sebelum-sebelumnya. Anaknya ini juga dipukuli, bahkan dibunuh sampai mati. Dalam perumpamaan ini ada beberapa tokoh. Tokoh pertama adalah pemilik kebun anggur. Lalu ada penggarap-penggarap kebun anggur. Ada juga hamba-hamba, lalu ada anak. Lalu siapakah mereka-mereka ini sebenarnya? Ya, kalau tuan tanah itu mau menggambarkan Allah Bapa kita yang sangat kaya, yang memiliki seluruh isi dunia ini. Kalau penggarap-penggarap anggur, mereka adalah manusia di bumi ini. Lalu hamba-hamba ini siapa? Hamba-hamba adalah para nabi yang diutus oleh Allah Bapa ke dunia ini untuk mengajarkan umat manusia tentang kebaikan-kebaikan. Lalu anaknya siapa ya? Anak adalah gambaran dari Yesus Kristus. Jadi dalam perumpamaan ini mau digambarkan bahwa Allah mengirimkan begitu banyak nabi-nabi ke dunia untuk memberitakan kebaikan agar seluruh umat di dunia melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi apa yang terjadi?
banyak orang di dunia ini yang melakukan kejahatan. Lalu Allah Bapa berpikir kalau dia mengirimkan anaknya atau dia mengirimkan Yesus ke dunia ini, maka seluruh umat manusia akan bertobat. Tetapi apa yang terjadi? Tetap saja walaupun Allah sudah mengirimkan Yesus ke tengah dunia ini, masih banyak orang yang berbuat kejahatan. Sampai akhirnya Yesus mengorbankan dirinya mati bagi umat manusia. Nah, demikianlah pembahasan firman hari ini. Semoga anak-anak semakin mengerti ya. Dan jangan lupa untuk selalu berbuat kebaikan dan jauhkan segala kejahatan. Shalom, sampai jumpa. Halo adik-adik, di kreativitas kali ini kita akan membutuhkan karton warnanya bebas, kemudian print, pola yang sudah disediakan oleh Imago Dei Kids di description box. Kita membutuhkan lem, gunting, kemudian kita juga membutuhkan pembolong kertas, dan yang terakhir kita membutuhkan tali. Langkah yang pertama, kita gunting pola yang sudah disediakan. Kita ikuti satu persatu polanya, garisnya, dan guntingnya yang rapi ya adik-adik. Kalau kesulitan bisa minta tolong papa, mama, atau kakak di rumah. Setelah itu kita lem bagian belakangnya dan tempelkan pada karton yang kalian punya. Berikutnya kita sama-sama gunting yuk karton yang sudah ditempel tadi. Tapi guntingnya jangan sampai habis ya. Kita berikan sedikit ruang. Setelah itu mari kita bolongkan dengan pembolong kertas di dua sisi. Kemudian yang terakhir kita pasangkan tali deh. Inilah hasil akhirnya. Keren sekali bukan? Kalian bisa taruh di pintu atau meja belajar. Selamat mencoba! Shalom adik-adik, sekarang kita sudah sampai di sesi pengumuman kuis berhadiah. Tapi sebelumnya Kak Faith akan menyampaikan sebuah pengumuman terlebih dahulu nih. Kabar gembira untuk kita semua karena Imago Dei BSD akan lebih sering memposting video baru di YouTube mulai dari hari ini sampai seterusnya. Jadi pastikan kalian semua sudah subscribe ke YouTube Imago Dei BSD dan juga nyalakan tombol lonceng agar kalian bisa up to date dengan video-video yang kami posting. Mari kita kembali ke kuis minggu lalu. Ada yang masih ingat pertanyaannya? Ya benar, pertanyaannya adalah apa perbedaan sifat anak pertama dan anak kedua? Kira-kira apa ya jawabannya? Jawabannya, sifat anak pertama adalah saat di awal berkata ya, tapi pada akhirnya ia tidak menaati ayahnya. Sedangkan anak kedua pada awal berkata tidak, tapi pada akhirnya ia menyesal dan menuruti perintah ayahnya. Ada begitu banyak jawaban yang masuk, namun setelah kami undi, kami mendapatkan 3 nama pemenang. Tapi tunggu dulu ya, kita akan membacakan pertanyaan kuis minggu ini. Pertanyaannya adalah, pada bacaan Injil hari ini dikatakan bahwa Tuan Tanah mengirimkan anaknya kepada penggarap kebun anggur. Sampainya di kebun anggur, anak itu dibunuh. Nah, siapakah yang dimaksud dengan anak Tuan Tanah pada bacaan Injil tersebut? Diulang sekali lagi ya, siapa yang dimaksud dengan anak Tuan Tanah pada bacaan Injil tersebut? Pertanyaannya mudah kan adik-adik? Syaratnya juga gampang banget loh untuk mengikuti kuis ini. Yang pertama, kalian subscribe YouTube Imago Dei BSD. Dan yang kedua, kalian follow Imago Dei BSD. Yang terakhir, kalian menjawab kuis ini melalui direct message atau DM Instagram Imago Dei BSD. Kami tunggu jawabannya paling lambat pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Dan pengumuman akan diumumkan pada pertemuan Imago Dei selanjutnya. Sekarang kita akan mengumumkan 3 pemenang kuis minggu lalu. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Penasaran kan? Pemenang pertama adalah Ana Putri Kartika, umur 6 tahun, dengan username Instagram Monsu28. Pemenang kedua
adalah Nicholas Eren Arifin, kelas 3 SD dengan username Instagram siuyen381. Pemenang yang ketiga adalah Keanu Valentino, usia 5 tahun dengan username Instagram kabita.lim. Selamat untuk para pemenang, jangan lupa untuk mengirimkan alamat rumah kalian agar hadiah kalian bisa segera kami kirimkan. Bagi adik-adik yang belum berkesempatan untuk mendapatkan hadiah pada kuis minggu lalu, jangan khawatir. Kalian bisa mengikuti kuis minggu ini dan kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Selamat mencoba! Anak-anak Imagode yang terkasih, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari sekarang kita mohon berkat untuk kita semua, untuk keluarga, untuk semua orang yang kita doakan, dan juga untuk tim Imagode. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Tuhan yang Maha Kasih akan selalu melimpahkan perlindungan dan bimbingannya dengan berkat-Nya yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, adik-adik, sayang sekali kita sudah berada di akhir acara. Tapi adik-adik nggak usah khawatir, karena minggu depan kita akan bertemu kembali. Yeay! Nah, sebelum kita mau nyanyi lagu, Karut mau ingetin nih, kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja di ladangnya, kita harus selalu siap. Karena ikut Tuhan selalu manise.